Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat beraktivitas ya guys. Selamat berapa aja di situ ya. Semoga sahabat semua, teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, diberi umur panjang dan segala kebaikan ya untuk teman-teman semua. Ya ini guys, kali ini saya mau servis TV LED sub ya guys, 32 in dengan tipe LC32LE 1851 WH ya guys. Ini udah servisan tangan kedua ya guys. Ini saya memutuskan untuk mengganti dengan gajun ya guys untuk PSU nya, karena di sini untuk regulatornya sudah terbakar ya guys ini, dan IC nya sudah diangkat alias hilang dari tukang servis sebelumnya. Ini dengan MOSFET KF10N68 tipenya ya guys. Kemudian ada juga sebuah resistor yang terbakar. Ini resistor 0,22 yang terbakar. Ini terbakarnya resistor ini akibat ini short ya guys. Sebelum kesini tidak short karena perbaikan dari TV sebelumnya menjadi short ya, karena ini dipasang tidak terkoneksi dengan baik, dan ini short ke ini di jalur ground. Ini dia guys letaknya. Ini dia, ini resistornya 0,22 saya ganti dengan 0,47. Ini sebagai resistor fuse ya guys di jalur ground, di kaki ground MOSFET. Ini saya ganti dengan gajun yang sudah saya pasang ya guys. Ini gajun dengan 4 kabel, putih, abu-abu, merah, hitam. Hitam sebagai netral, merah sebagai VCC 400 volt, abu-abu sebagai kontrol on off standby dari fotocoupler, dan putih sebagai VCC untuk IC. Ini ya guys skema dari gajun. Kabel merah ke VCC 400 volt, tapi setelah melewati sebuah spool bagian primer ya guys. Kemudian kabel hitam ke ground, kabel abu-abu ke fotocoupler, yang satunya ke ground ya fotocouplernya. Kemudian yang kabel putih ke VCC. Ini guys penampakan ya, yang sudah diangkat IC nya di sini. Ini IC sudah dihilangkan oleh tukang servis sebelumnya. Kemudian ke sini diputus juga jalurnya ya, diputus jalurnya. Oke guys, ini ya putus jalurnya ada di sini. Di sini sempat diputus juga. Ini IC hilang. Apalagi ya, datang dalam keadaan begini ya. Untuk resistor di sini ya di jalur ground tadi. Ini oke, kita urut jalur cara saya memasang ya. Ini VCC dari 400 volt melewati sebuah dioda, diturunkan dengan resistor 2,2 mega ohm 3 buah. Kemudian ke VCC IC, kemudian ke bagian primen lilitan yang satunya ya guys di sini. Kemudian ini yang kabel abu-abu langsung ke fotocoupler,
yang jalur ke arah IC sudah diputus dari tukang servis sebelumnya, jadi saya tidak memutus. Untuk jalur ground dan VCC 400 volt yang ambil dari sini langsung. Ini instalasi saya sudah ya uji ya guys, sudah saya nyalakan beberapa jam ya. Hasilnya sukses ya, tapi sebelumnya ada kendala di bagian PSU 12 volt drop ya guys. Kemudian saya mengganti kapasitor di sini yang sebelumnya nilai kapasitornya 1000 mikro 25 volt. Ini saya ganti dengan kapasitor 1200 volt 35 volt ya guys. Ini 25 apa 30 ya, 50 volt kebetulan punyanya yang tipe sekian ya. Sebelumnya waktu masih elko bawaan di sini, keadaan ketika soket untuk ke bagian mainboard kita tancapkan, kemudian 12 volt drop ya, berdenyut naik turun dan ada getaran di trafo sini ya guys. Kemudian saya mencoba mengganti ini kapasitor untuk tegangan 12 volt. Alhamdulillah ya bisa on, mengganti dengan lebih besar ya. Itu karena ya buat pengalaman ya, buat saya sendiri juga berbagi buat teman-teman. Ketika kita memasang gajun untuk LCD, ketika ada tegangan yang berdenyut atau turun, kita bisa menaikkan kapasitansi untuk elko ya guys. Karena menurut saya ya, di sini karena arus yang dikeluarkan untuk gajun tidak sama seperti bawaan asli ya, makanya output yang dikasih arusnya menjadi agak turun. Maka kita analisa lagi, kita akali pakai elko, membesarkan nilai elko ya guys, begitu ya. Jadi saya pastikan saja ya, kita karena sudah saya coba ya, kita pastikan tegangan keluarannya ya, tidak perlu menyalakan TV ya. Saya solder dulu untuk ini ke bodi PCB. Oke guys, lanjut kita cek tegangan ya guys. Cek tegangan output yang dihasilkan trafo ini ada dua ya guys. Satu 12 volt untuk supply mainboard ya guys. Yang kedua sekitar 27 volt untuk blacklight ya guys. Oke, kita tes VCC nya apakah normal. Tegangan mana belum pas. Oke, 12 volt ya guys, normal 12 volt. Kemudian 27 volt, dua puluh empat volt untuk VCC blacklight, 25 setelah melewati induktansi ya. Oke, saya rasa untuk PSO cukup sekian ya guys. Saksikan juga kelanjutan video untuk TV ini. Ini masih ada keluhan berikutnya, ada di blacklight yang tidak menyala ya guys, tapi saya tidak menggunakan
menggunakan driver blacklight ya, tapi saya menggunakan sebuah transistor untuk switch dan kontrol kecerahannya ya guys. Oke, saksikan ya video saya selanjutnya. Dan sekian untuk video saya kali ini, pemasangan gacun dan mengatasi penyebab permasalahan berikutnya setelah pemasangan gacun ya guys. Ini di video kali ini, saksikan juga video berikutnya. Sekian dulu dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.